Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelimpahan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dengan lancar. Hari ini tanggal 1 September 2024, kita kembali membuat resume fundamental saham dari emiten GGRM dan FAS untuk laporan triwulan 2 PANS ya, untuk laporan triwulan 2 2024. Yang kita lihat dari segi fundamental, khususnya value investing ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena ini adalah bahan edukasi ya. Dan tujuan kita adalah untuk membahas sesuai dengan data, bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten ya. Yang pertama kita akan membahas GGRM dulu ya. Gudang Garam Tbk, ini perusahaan yang bergerak di bidang rokok, tapi di akhir-akhir ini mereka juga melakukan ekspansi ke bidang konstruksi ya, dan pengembangan ataupun pengelolaan bandara ya. Jadi mulai diversifikasi kayaknya ya. Baik, kita baru punya data di triwulan 2 2024. Keuntungan perusahaan ini 4,8% ya. Berarti secara umum bahwa untuk saat ini ya, mungkin yang dulu-dulu keuntungannya besar pada saat hanya di bisnis rokok, mungkin karena perlu dana yang besar ya, sehingga keuntungan untuk perusahaan ini masih belum maksimal ya, menurun menjadi 4%-an ya. Berarti belum memenuhi kriteria kita ya. Yang kedua, bahwa harga sekarang ini 16.375 ya. Sementara nilai perusahaannya ini 32 ribuan. Berarti harga sekarang ini 49% di bawah dari nilai bukunya ya. Berarti ada rentang, kalau misalnya harga sekarang menuju ke nilai bukunya itu hampir beggar ya, 98%, berarti hampir beggar ya untuk perusahaan ini. Namun dari segi maksimal beli ya, kita maksimal belinya di 15.400-an, 400 ya. Sekarang sudah 15.300 16.300 ya. Berarti harga sekarang ini ya, kita tidak lagi punya diskon ya, tapi untuk beli saat ini 6% lebih mahal daripada nilai buku. Kalau beli sekarang kita tidak dapat diskon, tapi kita harus membayar ekstra 6%. Sehingga valuasinya di sini bahwa kalau beli sekarang ya, nih kalau beli sekarang kita harus membayar ekstra 6%, tapi ada kemungkinan untuk dapat beggar ya. Seperti itu mungkin logikanya. Di tahun 2022 itu perusahaan membagikan dividen ya. Perusahaan membagikan dividen sekitar 83%. Mungkin saat itu untungnya besar ya, tapi tahun ini karena untungnya tadi di bawah 10%, maka perusahaan tidak membagikan dividen ya. Jadi tahun ini perusahaan tidak membagikan dividen. Jadi tidak ada dividen untuk setahun ke depan ya. Ini kita, kalau kita membeli sekarang, yang terbacanya begitu ya, bahwa untuk setahun ke depan kita tidak mendapatkan upah untuk menunggu ya. Artinya kita murni mengharapkan hanya dari capital gain ya. Kita tidak mendapatkan tadi dividen yield. Jadi kalau beli sekarang ya, pertama kita tidak mendapatkan diskon, yang kedua kita juga tidak mendapatkan upah menunggu. Dari segi ketahanan perusahaan semuanya oke ya, bahkan hutangnya di bawah 4%, di bawah 50%, artinya hutangnya di bawah dari nilai perusahaannya ya, separuh. Kemudian dari segi kepemilikan juga, bahwa saham ini yang ada di bursa hanya 17% dan di masyarakat pun 17%. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa perusahaan atau pengendali tidak trading ya,
mereka fokus pada pengembangan perusahaan. Jadi mungkin ya, ini mungkin saat ini perusahaan sedang konsolidasi ya, perusahaan sedang konsolidasi sehingga terjadi penurunan keuntungan. Dan kita harus tetap menunggu untuk kedepannya ya, perkembangan perusahaan. Yang kita tunggu adalah yang berikut ini ya. Yang pertama, karena keuntungannya tadi kecil, otomatis kita menunggu IPS-nya meningkat ya. Satu, kita menunggu IPS-nya meningkat. Yang kedua, tentu saja nanti karena harganya ketinggiannya otomatis ini. Dan yang terakhir untuk dividen ya, itu nanti mengiring ya. Jadi dividennya kita tunggu saja ya. Perkembangan yang dua ini dulu, IPS-nya dan harganya turun, lalu nanti kita memikirkan hal lainnya, yaitu dividennya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas saham PANS, panen sekuritas ya. Saya sudah membuat playlist untuk saham 2024 triwulan 2, sudah saya letakkan di deskripsi. Silahkan klik di situ untuk mengetahui saham-saham yang sudah saya bahas. Kemudian jika Anda menemukan video ini dalam bentuk video singkat, silahkan klik di bagian paling bawah untuk menemukan video ini secara utuh ya. Kemudian jika Anda menemukan bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Kita juga menerima ucapan terima kasih yang bisa dikirim lewat rekening yang ada tertera di layar ya. Baik, sekarang kita membahas yang kedua, PANS, panen sekuritas ya. Berarti sudah jelas ini bidang sektor usahanya adalah sekuritas ya. Yang pertama, keuntungannya ini 6,30% ya. 6,30%, berarti keuntungannya untuk triwulan 2 ya. Ini triwulan 2 ya, karena semuanya bisa saja berubah di setiap saat. Di triwulan 2 ini keuntungannya 6% ya. Dari harga dibandingkan nilai perusahaan ini sekarang harga sekarang masih 19% di bawah dari nilai atau ekuitas perusahaan. Berarti di sini ada rentang sekitar 38% ya. Misalnya harga bergerak menuju harga sekarang menuju harga nilai perusahaan itu ada 38% ya. Yang kedua, maksimal beli kita di 1200-an, sekarang sudah 1600, berarti ya untuk beli sekarang ya, untuk kita membeli saat ini kita harus mengeluarkan ekstra tambahan 26% dari maksimal beli kita ya. Jadi kalau beli sekarang kita nambah 26% ya. Jadi dapat kita buat kesimpulan untuk valuasinya seperti ini ya. Kalau beli sekarang ini kita ada 26% harus nambah ya. Dan ada potensi ini sekitar 38% untuk perkembangan harga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di tahun 2022 perusahaan membagikan 72% untuk dividennya ya, dividen payout ratio-nya ya. Tahun ini meningkat lagi menjadi hampir 100%. Jadi kalau kita samakan dengan IPS berjalan 127 ya, maka nanti kemungkinan besar kita akan mendapatkan ya untuk perusahaan ini dividennya itu sekitar Rp127 atau setara dengan 7,8%. Kalau kita ratakan ini berarti dividennya termasuk besar ya. Itu kumulatifnya ya. Kalau kita ratakan dengan 30, sebenarnya dia hanya 2,37% kalau diratakan ya. Tapi untuk 99% dividen besar ini kita mendapat 7,8 ya. Jadi di sini hanya valuasinya yang hanya nilai beli saja yang kita yang belum sesuai ya. Dari segi ketahanan perusahaan semuanya oke ya. Dari segi ketahanan semuanya oke.
untuk hanya hutang tak berbunga. Di sini kenapa saya kasih kuning ya, karena di sini berarti dana pihak ketiga ini 57% ya. Kalau menurut saya, karena ini adalah sekuritas, mungkin sebaiknya di sini dana pihak ketiganya lebih banyak ya. Kenapa? Karena yang diharapkan dari sebuah sekuritas itu adalah dana pihak ketiga banyak. Mungkin di sini perlu perhatian juga ya. Terakhir, saham yang ada di bursa ini 78% dan non marketnya 39,8, yang sudah mendekati ya, sangat-sangat sudah mendekati batas kita ya. Baik, kita akan buat simpulan sementara untuk saham ini. Yang pertama bahwa tadi maksimal belinya kita tidak lagi mendapatkan diskon ya, berarti di sini harga yang pertama ya, harganya sudah ketinggian, perlu turun. Yang kedua, di ini tadi ya, ini mestinya banyak ya, mungkin ya sekitar 300%-an oke ya. Mungkin itu artinya apa, ada kepercayaan dari investor untuk menginvestasikan saham mereka ya, bukan sahamnya, uang mereka di sekuritas ini ya. Ini perlu peningkatan lagi. Yang ketiga ya, non marketnya. Kenapa? Karena di sini dengan 78% dan 39% ini, 39%-nya sudah mendekati 40, termasuk riskan, sudah mulai riskan ya. Kenapa? Hampir saja nanti retail nanti yang memiliki saham ini lebih banyak ya. Baik, ini adalah dulu pembahasan kita untuk dua saham hari ini, yaitu GGRM dan PANS. Sekali lagi bahwa ini bukan perintah untuk beli atau jual, ini adalah edukasi ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.